Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh karena kasih karunia Tuhan, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dalam sapaan Pendeta GKJ Luther. Marilah pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan karena kasih karunia-Nya yang menjadikan kita tetap kuat, memiliki iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Saat ini sebelum kita bersama-sama mendengar sabda Tuhan, mari kita bersama-sama memohon pertolongan di dalam Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Karena kasih karunia Tuhan yang begitu indah kami rasakan di dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk tetap mengucap syukur atas setiap hari-hari yang kami lalui. Kami bersyukur dengan hari-hari yang kami lalui. Kami senantiasa belajar untuk mengandalkan campur tangan Tuhan, supaya iman kami senantiasa dikuatkan, hidup kami semakin diperbaharui, hidup kami semakin diubahkan menjadi hidup yang lebih bermakna di hadapan Tuhan dan bagi sesama. Saat ini kami bersama-sama menyiapkan hati, pikiran kami untuk kami menerima kebenaran sabda Tuhan. Kami mohon petunjuk, kami mohon kekuatan, kami mohon pertolongan Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir, berkarya, dan memberkati kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini marilah kita bersama-sama menerima dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 68 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Mazmur 68 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, masyurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Mazmur 68 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa memelihara di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah saat ini dengan judul Nafas Hidup. Nafas hidup. Apakah Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak bernafas saat ini? Tentu kita bernafas. Kalau tidak, maka kita tidak akan mungkin ada di tempat ini. Tetapi pertanyaannya bagi kita, apakah nafas yang kita miliki ini hanya sekedar nafas biologis? Ataukah di dalamnya ada dimensi kehidupan kekal? Hari ini Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak, kita diingatkan bahwa ada dimensi kehidupan kekal yang mesti kita hidupi, karena hidup ini bukan sekedar aktivitas biologis, namun juga aktivitas batiniah atau spiritual. Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa penciptaan manusia dan sekaligus bagaimana realitas hidup kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tubuh manusia yang dari debu tanah ini bisa hidup karena hembusan nafas hidup dari Tuhan. Ketika nafas hidup itu diambil kembali oleh Sang Khalik, maka yang tertinggal hanyalah raga yang terbujur kaku dan tidak bernyawa. Aktivitas batiniah atau spiritualitas ini, Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak, mesti mendapatkan porsi yang memadai dalam hidup ini. Agar apa? Agar kita sebagai manusia ciptaan Tuhan dapat menjalani hidup yang sesungguhnya. Hidup yang terhubung dengan Sang Khalik, terhubung dengan Yesus Kristus yang telah diutus oleh Sang Khalik untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi betapapun hidup kita ini dipenuhi dengan kesibukan yang luar biasa, termasuk kesibukan di dunia maya, disertai tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang begitu beraneka macam. Namun marilah kita menghidupi doa dengan sungguh-sungguh, karena doa adalah nafas hidup kita. Doa adalah kekuatan yang menopang kita untuk kita bisa menjalani hidup secara lebih bermakna. Doa merupakan sumber air yang tidak akan pernah kering, yang akan terus menyegarkan kehidupan kita. Meski ada banyak tantangan yang menjadikan kita kecewa, ada banyak tantangan yang menjadikan kita itu sakit hati, marah, namun doa menjadikan kita dipulihkan oleh Tuhan. Tentu kita memiliki kerinduan, Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak, hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Bukankah begitu? Hidup dan pelayanan kita pun akan senantiasa disegarkan oleh Tuhan melalui relasi kita yang erat, yang dekat, yang intim dengan Tuhan.
Namun dalam kenyataannya, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kadang doa itu hanya menjadi rutinitas yang kering, hampa, dan hanya sekedar kata-kata yang meluncur dari mulut ataupun dalam batin kita. Pertanyaannya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Bacaan Alkitab kita hari ini mengajak kita agar kita itu kreatif, agar kita itu inovatif dalam berdoa, sehingga kehidupan doa kita senantiasa disegarkan dan membuat kita bergairah dalam melakukannya. Kita diajak untuk berdoa dalam bentuk lantunan, puji-pujian seperti yang dilakukan oleh pemazmur, yang salah satunya tadi kita telah bersama-sama membaca dalam Mazmur. Di sini kita sadar bahwa doa bukan sekedar rangkaian kata-kata permohonan. Doa itu adalah ungkapan relasi kita dengan Allah, di mana kita memuji-muji Allah seperti yang dilakukan oleh sang pemazmur. Melalui Mazmur kita melihat bahwa doa dalam bentuk pujian itu tidak hanya berlaku secara personal, tetapi juga berimbas secara komunal. Ketika kita menyanyikan suatu lagu berkali-kali, maka orang-orang di sekitar pun akan cenderung untuk ikut bernyanyi bersama. Saudara, mungkin kita tidak bisa mengarang lagu pujian seperti sang pemazmur, namun ada banyak lagu rohani yang dapat menolong kita untuk berelasi dekat dengan Tuhan. Pakailah itu dan hidupilah nafas hidup kita. Marilah di Minggu Paskah yang ke-7 ini kita bersama-sama berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalani doa sebagai nafas hidup. Jangan jemu-jemu untuk terus kreatif, untuk terus inovatif dalam menjalani dan mengembangkan kehidupan doa kita. Dengan demikian kita dimampukan untuk mengejawantahkan hidup yang sesungguhnya, karena nafas hidup dari Tuhan yang ada di dalam diri kita itu selalu terhubung dengan Sang Pemberi nafas hidup kita. Mari kita berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalani doa sebagai nafas hidup kita. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita terima dan kita dengarkan bersama pada kesempatan ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersatu hati mengucap syukur di hadapan Tuhan kembali di dalam doa. Sungguh kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang boleh kami terima dan kami rasakan bersama pada kesempatan ini. Tuhan telah menyatakan firman yang menjadi penuntun dalam kami melangkah menjalani kehidupan hari lepas hari. Mampukanlah kami Tuhan selama kami masih merasakan berkat Tuhan, nafas hidup yang Tuhan berikan. Kami senantiasa mempergunakan dan mengisi hari-hari kami ini dengan penuh bijaksana. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati keluarga-keluarga Kristen. Tuhan memberkati bangsa negara kami Indonesia. Di tengah situasi kondisi wabah pandemi COVID-19 ini, mampukanlah kami untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan menyatakan rancangannya yang terbaik. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang sedang menghadapi beban berat dalam hidup,
Tuhan senantiasa menolong, menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.